Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisyami Ramadan fi syahril mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mukminin, khususnya Sivitas Akademika UIN Saifuddin Zuhri, dan terlebih khusus adalah Sivitas Akademika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena pada tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sudah barang tentu puasa sebagai panggilan Allah yang hanya datang satu kali, tidak akan dilewatkan begitu saja, tidak akan dilaksanakan biasa-biasa saja, tetapi sudah selayaknya dilaksanakan secara luar biasa. Sholawat dan salam tentu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya yang sudah berikrar, sudah berjanji, maka tidak ada kata lain berittiba kepadanya dalam segala hal ehwal hidup dan kehidupan ini. Para pendengar, pemirsa Sivitas Akademika UIN Saizu Purwokerto dimanapun berada, ada satu pertanyaan yang kiranya bisa dijawab masing-masing. Sudah berapa kalikah kita menunaikan ibadah puasa? Tentu jawaban ini sangat relatif, sangat tergantung pada usia kita. Kalau orang berusia sudah 70 tahun, berarti paling tidak 60 kali sudah menunaikan ibadah puasa. Pertanyaannya, apakah puasa dari puasa ke-1 ke puasa berikutnya adalah biasa saja tanpa ada satu peningkatan? Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, orang berpuasa itu harus didasari nomor 1 adalah iman, percaya, membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah. Itulah mengapa Al-Baqarah 183 menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman maka tidak akan dipanggil oleh Allah. Nah, orang beriman ini ketika dipanggil oleh Allah, dan panggilannya adalah panggilan yang mulia, panggilan yang amat bagus dan yang memanggil yang maha mulia pula, maka puasa tidak dilaksanakan tanpa syarat yang kedua, yaitu berilmu. Semua amal perbuatan yang kita lakukan harus pakai ilmu. Insya Allah kalau dengan berilmu, amalan ibadah yang kita lakukan apapun
termasuk adalah puasa, maka akan bisa meningkatkan kualitas dan hasil puasa itu sendiri. Nah, itu hal yang mendasar. Ada satu pertanyaan lagi yang patut kita korek. Coba Bapak Ibu dan saudara sekalian renungkan. Ketika ada pertanyaan begini, apa sebenarnya tujuan Allah mewajibkan kita puasa? Pasti jawabannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu tertera dalam ayat keberapa? Mungkin orang akan menjawab bagian besar perintah takwa kaitannya dengan puasa itu tertera pada ayat 183 Al-Baqarah. Sebenarnya tidak berhenti di situ, tidak titik di situ. Kenapa? Karena perintah puasa itu adalah dari ayat 183 sampai 87, dan ternyata ayat 187 juga ditutup dengan la'allahum yattaqun. Apa bedanya? Kenapa itu ditutup dengan takwa, diakhiri dengan takwa? Pertama, ayat yang ke-183 itu mendidik kepada kita untuk memahami sisi psikologis. Artinya apa? Sisi psikologis itu orang yang berpuasa mesti harus mampu mengendalikan impuls-impuls yang mendorong dirinya untuk berbuat. Mendorong apa? Mendorong makan, mendorong lapar, mendorong berhubungan suami istri. Disinilah kemudian Al-Baqarah 183 itu berarti berkaitan pula dengan fisiologi tubuh, kebutuhan tubuh kita untuk berbuat selama puasa itu tidak dihentikan, tetapi dikendalikan, diatur sedemikian rupa. Agar apa? Terjadi keseimbangan antara kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian 187 yang ditutup dengan kalimat la'allahum yattaqun itu sebenarnya mengandung satu konsep batasan ataupun aturan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan secara fisiologik pula. Kita tahu, apakah orang puasa tidak boleh makan? Boleh. Apakah orang puasa tidak boleh minum? Boleh. Tetapi itu ada batasannya. Kapan batasannya? Silahkan makan nanti ketika azan maghrib berkumandang. Apakah boleh menghentikan puasa? Boleh. Kapan menghentikan puasa? Yaitu pada saat sahur. Ini mendidik kepada kita bahwa orang puasa memang ada unsur ketaatan terhadap proses pengawasan. Apakah Allah mengawasi terhadap amalan ibadah puasa kita? Jelas. Dalam Al-Baqarah ayat 187 dinyatakan dalam firman-Nya, yaitu tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu aturan Allah. Itu ketentuan dari Allah. Berarti mau makan ada aturannya, mau minum ada aturannya, menahan lapar, menahan haus ada aturannya, termasuk mau berhubungan suami istri juga ada aturannya. Sehingga 187 itu memberikan satu pendidikan kepada kita, artinya taat atas apa yang diputuskan oleh Allah
dan membentuk pikiran kita bahwa kita ini beribadah diawasi oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berada di jalan raya sedang mengendarai kendaraan, itu ada pengawasnya secara tidak langsung. Pengawasnya ada traffic light, ada kamera CCTV dan lain sebagainya. Apakah kita akan melanggar atau tidak tergantung pada hati kita. Inilah sebenarnya dimensi takwa yang sebenarnya. Jadi ketika Allah mengawali perintah puasa ditutup dengan takwa, mengakhiri ayat perintah puasa 187 dengan takwa, itu berarti menekankan arti pentingnya takwa setiap saat, setiap waktu. Kalau yang 183 la'allakum, mudah-mudahan kau semuanya bertakwa, maka yang 187 adalah la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka semua, mudah-mudahan engkau semuanya juga bertakwa. Yang pertama itu menekankan arti takwa untuk pribadi orang-orang yang puasa. Sedangkan yang 187 itu arti pentingnya bertakwa dalam satu komunitas. Ini artinya apa? Kualifikasi takwa yang didapat oleh seseorang yang berpuasa itu akan diuji nanti setelah memasuki bulan Syawal sampai 11 bulan berikutnya. Inilah yang berat. Berat untuk mengendalikan diri. Maka sebenarnya puasa itu adalah perjuangan yang tidak terlalu berat. Karena puasa hanya 29-30 hari. Hanya dari pagi sampai dengan sore. Tetapi puasa menghindarkan diri dari bohong, tidak jujur, dan perbuatan-perbuatan fahsya mungkar berkaitan dengan amanat yang diberikan kepada seseorang, itu berjalan 24 jam selama hayat di kandung badan. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah satu hal yang patut kita renungkan, bahwa puasa yang kita laksanakan pada tahun ini, pada bulan ini, hendaknya tidak dikerjakan biasa saja, tapi harus luar biasa, punya target ke depannya. Sekalipun target itu memang tidak bisa diketahui wujud balasannya, karena memang puasa adalah khusus untuk Allah, dan Allah wa ana ajzi bihi itu terserah kepada Allah yang akan membalasnya. Ketika Allah itu terserah dalam membalas, maka kualifikasi balasan itu sangat ditentukan oleh proses kita menjalani puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kepada kita bahwa puasa yang masih sekitar 20 hari ini bisa kita tuntaskan dengan fadhailul a'mal. Apakah itu membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, berinfak, dan bersedekah, thalabul ilmi, termasuk menunaikan tugas kewajiban kita sebagai Sivitas Akademika UIN Purwokerto, mengajar dengan secara profesional, terencana, disiplin, terukur, dan punya target. Karena mengajar ini juga bagian dari ibadah. Apalagi ibadah ini dilaksanakan di bulan Ramadan, semoga menjadi berlipat ganda pahalanya yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu banyaklah rusa di dalam rimba, kera pun banyak semak berhimpun. Saat sekarang kita punya khilaf dan dosa, tidak usah menunggu Idul Fitri untuk minta ampun. Batu kecil namanya kerikil, nah batu merah namanya bata. Ya,
ibadah puasa, bekerja, tentang gaji, tidak usah dipikir. Insya Allah dengan niat ikhlas, dengan disiplin, semuanya akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.